Penggabungan ini memberikan kekuatan yang cukup sehingga Ice Jade Empress Scorpion miliknya tidak lagi membutuhkan cincin jiwa. Ini bukanlah hal yang kecil. Jika lautan spiritualnya tidak dapat menahan kekuatan spiritual dari rohnya, semuanya akan sia-sia. Dampaknya terhadap dirinya juga akan sangat besar, dan ada kemungkinan lautan spiritualnya akan hancur. Tidak mungkin bagi seseorang untuk meniru metode yang digunakan Huo Yuhao untuk menyatu dengan 5 roh. Dia mampu melakukannya hanya karena kekuatan spiritualnya berada di alam material konkret, dan juga karena dia memiliki tengkorak takdir singa emas bermata 3, serta inti jiwa mata rohnya. Cahaya biru sedingin es perlahan memudar. Huo Yuhao hanya merasa bahwa dia terus meningkat. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Kenikmatan mengalami terobosan membuatnya merasa seperti hendak terbang. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Esensi es misterius manifold yang tersisa langsung meleleh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Raja Beruang Es sudah kaku. Aura hidupnya telah lenyap sepenuhnya. Namun, kehidupan baru perlahan mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Roh bayi kecil perlahan terbentuk. Raja Beruang Es adalah makhluk jiwa yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Secara logika, dia seharusnya bisa memberi Huo Yuhao tulang jiwa. Tapi Huo Yuhao tercengang karena tidak ada tulang jiwa yang muncul. Hanya rohnya yang terbentuk. Cincin jiwa ke-8 berwarna merah sepenuhnya menunjukkan kekuatan monster jiwa berusia 100.000 tahun. Dia perlahan berdiri dan melihat mayat besar Raja Beruang Es. Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas. Bayi kecil, pada akhirnya aku tetap tidak bisa membantumu. Faktanya, Huo Yuhao tidak ingin bayi kecil menjadi rohnya setelah dia mengembangkan perasaan padanya. Dengan menjadi rohnya, itu berarti bayi kecil akan kehilangan tubuhnya. Sampai batas tertentu, dia sudah mati. Huo Yuhao tidak sepenuhnya percaya diri untuk menjadi dewa. Jika dia bisa membantu Little Bai mengatasi kemacetannya, dia akan bisa hidup selama 100.000 tahun lagi. Saat Huo Yuhao merasa sedikit sedih, Dewa Binatang di Tian tiba-tiba berseru dengan takjub, "Oh, apa yang terjadi? Mayat hidup?" Huo Yuhao mengira ada beberapa hantu yang berkeliaran ke arah mereka. Dia ingin melihatnya, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa mayat bayi kecil yang hangus telah bergerak. Setelah ini, jenazah perlahan-lahan duduk. Ini. Huo Yuhao terbelalak kaget saat dia melihat bayi kecil. Bayi kecil menegakkan punggungnya. Tubuhnya masih besar, namun serpihan hangus mulai berjatuhan dari tubuhnya. Setelah ini, dia meraung dalam-dalam. Raungannya sangat istimewa. Dibandingkan dengan auman aslinya, itu jauh lebih tajam dan aneh. Namun, para hantu yang mengira keadaan telah kembali normal setelah bencana petir sebenarnya melihat ke arahnya. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan semacam kekuatan khusus berkumpul ke arah ini dan ke dalam tubuh Little Bai. Auranya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat serpihan hangus terlepas dari tubuhnya, kulit bayi kecil menumbuhkan lapisan bulu keabu-abuan, masih berkilau dengan cahaya biru redup. Mata bayi kecil juga berubah menjadi abu-abu, dan cahaya aneh terus mengubahnya. Apakah dia sudah menjadi undea? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Ditian mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Sepertinya dia telah dibatasi oleh dunia ini. Ini adalah pekerjaan demi planet ini. Bahkan setelah dia menjadi rohmu, sepertinya sebagian rohnya masih ada di dalam tubuhnya sendiri. Setelah itu, tubuhnya perlahan berubah menjadi undead. Dia awalnya adalah binatang buas, yang berarti dia sangat kuat, dan tubuhnya masih cukup tangguh. Meskipun dia terluka parah sebelumnya, dia tampaknya menjadi lebih kuat setelah menjadi undead. Auranya tidak lemah sama sekali. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak tahu apakah bayi kecil menjadi undead adalah hal yang baik. Pada saat ini, cahaya putih menyala. Bayi kecil, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, muncul di samping Huo Yuhao. Saat dia melihat tubuh aslinya mengaum ke langit, dia juga tercengang. Dia baru saja menyelesaikan fusi roh, dan masih belum merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri sebelum situasi ini muncul. Saat Dewa Binatang ada di sana, permaisuri salju tidak bisa muncul. Akibatnya, bayi kecil kehabisan tenaga sendiri. Huo Yuhao heran ketika dia bertanya pada bayi kecil, "Bayi kecil, apa yang terjadi? Bisakah kamu merasakan perubahan pada tubuhmu?" Bayi kecil menjawab, "Kakek, aku akan mencobanya." Saat dia berbicara, dia menutup matanya, dan kekuatan lembut dari asal-muasal spiritualnya dengan hati-hati meluas ke tubuhnya. Tubuhnya, yang menyerap aura spektral dari demi plane, segera merasakannya ketika bayi kecil mencoba meraihnya. Tubuhnya segera berbalik dan kembali menatapnya. Saat keempat mata bertemu, bayi kecil dan tubuh spektralnya bergetar. Pada saat berikutnya, bayi kecil menunjukkan ekspresi senang di wajahnya.
Bos, saya sudah terhubung dengannya. Itu masih aku. Saya bisa merasakan aura saya sendiri. Huo Yuhao bingung dan menggaruk kepalanya. Dia bertanya, apa yang terjadi? Bayi kecil menjawab, sepertinya aku dibatasi oleh aturan dunia ini ketika aku mencoba menjadi rohmu. Secercah semangatku masih tersisa di tubuhku. Tanpa aku mengendalikan tubuhku sendiri, tubuhku mulai berubah sesuai dengan aturan dunia ini. Itulah yang terjadi. Aku harus menjadi vampir, begitu manusia menyebutnya. Namun, aku merasa lebih kuat meskipun aku seorang vampir sekarang, terutama tubuhku. Namun, saya perlu menyerap lebih banyak energi terlebih dahulu. Hehe, aku sudah bilang kalau aku suka tempat ini. Hebat sekali, saya bisa hidup sebagai dua entitas sekarang. Ini luar biasa. Huo Yuhao juga sedikit linglung. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Namun, karena hal itu sudah terjadi dan bayi kecil dapat terhubung ke tubuhnya sendiri, keadaannya dianggap tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak akan diserang. Jika mayat bayi kecil lebih kuat dari bayi kecil aslinya, ia tidak akan memiliki lawan di demi planet ini dan bisa menguasai seluruh tempat. Memang bukan hal yang buruk. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu bagus asalkan kamu baik-baik saja. Bayi kecil, kembalilah ke tubuhku dulu dan biarkan aku merasakan perubahannya. Kamu baru saja menjadi rohku. Anda tidak bisa menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan asal Anda. Baiklah. Bayi kecil langsung setuju. Dia menghilang ke dalam tubuh Huo Yuhao setelah menatap Huo Yuhao dengan tatapan yang menggugah di matanya. Huo Yuhao menoleh ke Dewa Binatang. Ditian kesal saat dia berkata dengan ekspresi aneh, Huo Yuhao, kamu menjadi semakin tidak jelas bagiku. Ceritakan tentang sejarah demi planet ini. Itu tidak mungkin muncul begitu saja. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu dari Ditian. Meskipun skala kebalikannya telah membatasi hubungannya dengan alam dewa, Ditian masih menyelamatkannya dalam banyak kesempatan. Huo Yuhao tidak menyukainya, tapi dia juga tidak membencinya. Ia hanya memperlakukannya sebagai target yang ingin ia capai di masa depan. Demi planet ini diciptakan oleh guruku. Dia disebut Elektrolus, hukum ilahi nekromanci. Dia adalah eksistensi mulia yang berasal dari dunia lain. Huo Yuhao menceritakan bagaimana dia berhasil menyatu dengan Elektrolus, dan bagaimana dia dibimbing olehnya, mendapatkan kemampuan nekromantik yang kuat dalam prosesnya. Ditian tidak meragukannya sama sekali atau mengajukan pertanyaan apapun. Dia hanya mendengarkan dengan serius. Hukum ilahi nekromanci datang dari dunia lain. Elektrolus bahkan memiliki akal sehatnya sendiri. Semua ini dianggap cukup menginspirasi Ditian. Mengenai hal ini, Huo Yuhao tidak menganggapnya penting. Bahkan jika Ditian belajar sesuatu dari ini, dia tidak bisa menjadi dewa. Baiklah, kamu sudah memberitahuku semua yang perlu aku ketahui. Demi planet ini cukup bagus. Anda harus melestarikannya dengan baik. Itu bisa menjadi bagian dari kekuatan Anda. Mengingat kemampuan Anda saat ini, Anda sudah dapat menggunakannya secara maksimal. Anda harus berhati-hati di masa depan. Berhentilah mendapat masalah, aku tidak selalu bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu mengerti? Ditian berkata dengan serius. Ya. Terima kasih, Tetua Ditian, karena telah menyelamatkan hidupku. Huo Yuhao mengangguk ke arah Ditian. Proyeksi Ditian menghilang secepat kemunculannya. Itu menghilang begitu saja. Huo Yuhao diam-diam kagum. Penatua Ditian memang eksistensi terkuat di benua ini. Kapan kendali saya atas kekuatan spasial mencapai standarnya? Mayat bayi kecil masih menyerap kekuatan spektral di demi plane untuk mengubah dirinya. Huo Yuhao tidak berani tinggal terlalu lama, karena masih ada hal yang harus dia urus. Jika bukan karena bayi kecil tiba-tiba menghadapi masalah yang mendesak, dia pasti sudah merapikan dirinya dan bersiap berangkat ke Akademi Serek. Ketika Huo Yuhao kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, dia merasa tertekan. Alasannya sangat sederhana. Rambutnya. Apakah petir surgawi itu dengan mudah dilawan? Meskipun Huo Yuhao tidak jelas tentang efek apa yang ditimbulkan oleh petir pada tubuhnya, dia dapat dengan jelas melihat rambut-rambut kusut di kepalanya saat ini. Rambutnya tidak panjang atau pendek. Itu hanya mencapai bahunya. Kini semuanya mencuat seperti landak. Dia bahkan tidak bisa menekannya. Bagaimana dia bisa melihat orang seperti ini? Dia tidak bisa menahannya, dia harus mandi lagi. Air yang cukup akhirnya mengembalikan rambutnya menjadi normal. Namun, saat ia tersambar petir, rambutnya masih keriting setelah kembali normal. Tapi efeknya tidak terlalu buruk. Setidaknya dia tidak menjadi jelek.
Melihat ke langit di luar, hari sudah gelap. Huo Yuhao dengan cepat mengenakan pakaian baru yang diberikan Bei Bei padanya. Mereka cocok. Dia mengenakan jubah prajurit berwarna putih, yang hanya memiliki sedikit aksesoris. Namun, banyak bagian jubahnya yang terbuat dari sutra. Meskipun jubahnya berwarna putih, jubah itu membiaskan cahaya pada tingkat yang berbeda-beda, dan membuat Huo Yuhao terlihat sangat elegan saat mengenakannya. Huo Yuhao juga merasa lebih berenergi dan segar saat mengenakan jubah itu. Pada saat ini, Huo Yuhao merasakan kegembiraan pertamanya setelah bergabung dengan Little Bai sebagai roh kelimanya. Kegembiraan ini tidak datang dari rohnya, tetapi dari fakta bahwa dia sekarang adalah jiwa Douluo bercincin 8. Asal Douluo hanya kalah dengan titlet Douluo. Huo Yuhao baru berusia 20 tahun. Tidak ada seorang pun dalam sejarah Akademi Shrek yang mampu mencapai apa yang dimilikinya pada usia ini. Zhang Lexuan menjadi Soul Douluo ketika dia berusia 30, dan dia sudah menjadi kebanggaan Akademi Shrek saat itu. Huo Yuhao bergidik ketika memikirkannya. Dia tidak berani menunda lebih jauh lagi. Dia bahkan tidak repot-repot makan, dan dengan cepat bergegas menuju Akademi Shrek. Jika dia terlambat, dia mungkin akan marah padanya. Dia tidak boleh menyinggung perasaannya, dia masih harus lulus. Huo Yuhao bergegas ke Akademi Shrek. Sekolah sudah berakhir, dan semua siswa berhamburan keluar. Gerbang akademi jauh lebih ramai dibandingkan saat dia masuk untuk pertama kalinya, beberapa waktu yang lalu. Karena perluasan kota Shrek, seluruh akademi kini menjadi area sibuk. Butuh beberapa upaya untuk menerobos gerbang. Saat dia bersiap untuk masuk akademi, dia mendengar beberapa siswa mendiskusikan sesuatu. Kudengar akan ada kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut di halaman dalam malam ini, di Danau Dewa Laut. Terlebih lagi, Fated Blind Day tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mereka yang bukan berasal dari halaman dalam pun diperbolehkan menyaksikan acara tersebut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi saya tidak yakin apa alasannya. Saya yakin Anda tidak melakukannya. Sepupu saya berasal dari halaman dalam. Kali ini, kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut terbuka untuk murid halaman luar karena digunakan sebagai cara untuk merangsang kita agar bekerja lebih keras. Hanya dengan bekerja keras dan menjadi murid halaman dalam kita dapat berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Penting untuk mengetahui bahwa senior kita yang ikut serta dalam kencan buta sangatlah berbakat. Senang rasanya memiliki pasangan seperti itu. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa tingkat keberhasilannya tinggi. Banyak senior yang enggan mengungkapkan perasaannya saat masih berada di halaman luar. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan semuanya. Tentu saja, aku juga pernah mendengar bahwa penting bagi seseorang untuk menjadi cukup kuat jika ingin mencapai sesuatu di kencan buta. Ya, kita harus bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Suatu hari, aku harus berdiri di Danau Dewa Laut dan ikut serta dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Ayo pergi dan cari makan secepatnya. Kami akan segera kembali setelah selesai makan dan mendapatkan tempat yang bagus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat apapun. Hehe, kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Saya siap membeli alat pembesar jiwa. Dengan benda itu, aku bahkan bisa melihat lengan baju senior kami dengan jelas. Selain itu, harganya juga tidak terlalu mahal. Sekte Tang baru saja merilis kumpulan baru. Apakah kamu mau satu? Apa? Ada yang sebagus itu? Tentu saja saya menginginkannya. Aku masih bisa menggunakannya untuk mengintip gadis-gadis di masa depan. Saat dia mendengarkan sampai saat itu, Huo Yuhao menjadi nostalgia. Saya benar-benar tidak berharap siswa halaman luar diizinkan untuk mengamati tanggal buta yang ditakdirkan. Sepertinya kedua junior itu benar. Mengizinkan mereka mengamati acara tersebut dapat membantu merangsang kultivasi mereka. Ini bukanlah hal yang buruk. Rasanya jauh lebih baik dibandingkan saat saya baru bergabung dengan akademi. Alangkah hebatnya jika saya bisa menonton kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut bersama Dong Er. Saat memikirkan Wang Dong Er, Huo Yuhao merasa sedikit sakit hati dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia mempercepat langkahnya saat dia menuju akademi bagian dalam. Akademi itu sangat ramai. Huo Yuhao menaruh lencana muridnya di dadanya, jadi tidak ada yang menghentikannya. Namun, dia mengetahui lebih sedikit siswanya sekarang karena beberapa angkatan telah lulus. Paling-paling, beberapa siswa menganggap dia berpakaian agak aneh, karena hampir semua siswa bangga mengenakan seragam akademi. Ketika Huo Yuhao berjalan ke tepi Danau Dewa Laut, dia terkejut saat menyadari bahwa langit masih cerah. Saat itu baru malam, tapi sudah ada orang yang duduk di tempat yang lebih baik. Dia tiba di suatu tempat di pantai yang dekat dengan danau itu sendiri, dan melihat seorang siswa muda di halaman luar baru saja menetap.
Ada tikar yang bisa menampung lebih dari 10 orang di tanah. Dia sepertinya baru saja selesai memasangnya, dan ujung-ujung matrasnya ditekan dengan berbagai benda. Setelah selesai, dia merapikan tikar sambil duduk dengan puas di atasnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Junior, mengapa kamu memakan begitu banyak tempat?" Siswa halaman luar bahkan tidak mengangkat kepalanya dan menjawab, "Siapa bilang aku sendirian? Saya di sini untuk memesan kursi bagi orang lain. Ada lebih dari 10 orang dari kita. Mereka pergi untuk membeli makanan, dan akan segera kembali." Huo Yuhao tertawa, "Kalian semua memang telah mengalokasikan tugas kalian dengan baik." Siswa itu membalasnya dengan tertawa, "Ya. Jika kita tidak datang lebih awal, kita tidak akan mendapatkan tempat yang bagus. Kami sudah sangat lelah berkultivasi setiap hari. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersantai. Kita semua menghargai kesempatan ini. Senang rasanya bisa menyaksikan bagaimana senior kita mencari cinta. Kami datang ke sini untuk menetapkan target kami sendiri." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ada baiknya kamu tidak di sini hanya untuk bermain ski. Namun, ada baiknya juga untuk mengambil istirahat sesekali." Oh, siswa halaman luar ini merasakan ada yang tidak beres ketika dia mendengar bagaimana Huo Yuhao menasihatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Jubah Huo Yuhao menarik banyak perhatian. Setelah itu, dia melihat lencana di dada Huo Yuhao. Lencana yang diberikan kepada murid halaman dalam berwarna merah. Ada juga gambar monster Shrek di atasnya. Itu sangat jelas terlihat pada jubah putih Huo Yuhao. "Ah, seorang senior dari halaman dalam. Apakah kamu seorang senior dari halaman dalam?" Siswa halaman luar langsung terkesan. Para murid halaman dalam di Akademi Shrek sangat dihormati. Mereka bahkan lebih dihormati dibandingkan beberapa guru di halaman luar. Lagi pula, semua murid halaman dalam memiliki setidaknya 5 cincin jiwa. Yang lebih menonjol bahkan memiliki 7 dering. Jika ini halaman luar, mereka sudah menjadi dekan. Selain itu, mereka semua masih muda dan sangat berbakat. Siswa halaman luar sudah berbakat, dan siswa halaman dalam bahkan lebih berbakat lagi. Biasanya siswa pelataran dalam jarang berinteraksi dengan siswa pelataran luar karena mereka sangat sibuk dengan budidayanya. Jadi siswa halaman luar ini sangat bersemangat ketika bertemu dengan murid halaman dalam. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ya. Senang bertemu denganmu, Junior." Siswa halaman luar melompat dengan semangat. "Senior, namaku Jinsa. Teman-temanku memanggilku Karung Pasir. Kamu juga bisa memanggilku seperti itu? Apakah kamu akan pergi ke Pulau Dewa Laut?" Huo Yuhao mengangguk. Siswa halaman luar gemetar kegirangan saat dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi ke kencan buta Paviliun Dewa Laut malam ini?" Huo Yuhao tersenyum. "Ini adalah kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Anda telah mengatakan sesuatu yang salah." Aku terlalu bersemangat. Saya kehilangan kata-kata." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Saya akan ke sana." "Wah, bagus sekali. Senior, aku sangat iri padamu. Aku ingin tahu kapan aku bisa berpartisipasi?" Jinsa berkata dengan penuh semangat. Huo Yuhao melihat seragamnya, dia adalah siswa kelas 3 atau 4. Dari undulasi kekuatan jiwanya, sepertinya dia memiliki 3 cincin. "Kamu akan mendapatkan kesempatan jika kamu bekerja keras. Mari bekerja keras bersama, Junior. Saya akan pergi dan mendaftar dulu. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi." Saat dia berbicara, Huo Yuhao melambaikan tangannya sebelum dia terbang dan menuju Paviliun Dewa Laut. "Sampai jumpa, senior." Jinsa balas melambai ke arah Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao sudah berada lebih dari 10 meter. Dia menyentuh permukaan danau dengan jari kakinya saat dia berjalan menuju Paviliun Dewa Laut. Bagi Huo Yuhao, ini sangat mudah. Namun, Jinsa dipenuhi dengan kekaguman dan rasa iri. Saat dia melihat Huo Yuhao perlahan menghilang ke kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, "Kapan aku bisa sekuat senior ini?" Dia bisa terbang di atas air bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Dia sangat kuat. Dia setidaknya harus menjadi kaisar jiwa. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu bahwa Jinsa sedang mengevaluasi seberapa kuat dia. Segera, dia mencapai Pulau Dewa Laut. Setelah sampai di pulau itu, dia secara alami langsung menuju ke Paviliun Dewa Laut. Dia tidak tahu di mana harus mendaftar blind date. Paviliun Dewa Laut tetap tenang dan sunyi seperti biasanya. Udara yang menyegarkan dan harum memberikan perasaan yang menyegarkan. Nyaman sekali. Huo Yuhao berlutut di depan pohon emas dan dengan hormat melakukan koutou 3 kali. Setelah ini, dia berdiri dan berjalan ke paviliun. Paviliun Dewa Laut sangat sepi saat ini.
Setelah masuk, dia tidak merasakan aura siapapun. Dia juga tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya, karena dia tidak ingin membuat khawatir para tetua. Dia merasa sedikit tertekan saat ini. Saat itu sudah malam, tapi dia tidak tahu kemana harus pergi untuk kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Bahkan tidak ada orang yang bisa ditanyai. Namun, saat ini, perutnya mulai keroncongan. Dia belum makan selama beberapa hari, dan perutnya mual. Saat dia berpikir untuk makan, Huo Yuhao mulai mengeluarkan air liur. Makanan di halaman dalam selalu sangat menggoda. Untuk memastikan bahwa para siswa mendapat nutrisi penuh untuk budidaya mereka, makanan di halaman dalam selalu dibuat dari bahan-bahan terbaik di benua ini, dan disiapkan dengan hati-hati. Makanannya tidak hanya bergizi, tetapi juga sangat lezat. Itu adalah salah satu program yang paling dinikmati oleh para murid halaman dalam. Saat mereka masih di akademi, 7 monster Shrek akan terus mencari alasan untuk datang ke Pulau Dewa Laut dan makan. Mereka tidak akan pergi tanpa mengisi perut mereka. Karena dia tidak dapat menemukan siapapun, dia berpikir sebaiknya dia pergi ke kantin, di mana dia mungkin akan bertemu seseorang, dan juga makan. Huo Yuhao berjalan keluar dari paviliun Dewa Laut dan langsung menuju ke kantin di halaman dalam. Saat itu waktu makan. Ketika dia pergi ke kantin, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Selanjutnya makanan di halaman dalam telah disiapkan. Ada yang sedang mengantri, ada pula yang sudah makan. Hei, bukankah ini Huo Yuhao? Tamu yang langka. Bagaimana dia punya waktu untuk datang ke halaman dalam? Beberapa suara tidak ramah angkat bicara. Ketika Huo Yuhao menoleh, dia langsung melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Wu Feng, orang yang menentangnya saat pertama kali masuk akademi. Sudah lama sekali sejak dia tidak bertemu dengannya. Wu Feng tampak tidak seseram dulu. Tubuhnya jauh lebih ramping, dan dia juga jauh lebih menggairahkan. Dia agak mirip Ma Xiao Tao saat itu. Ning Tian duduk di samping Wu Feng. Ketika dia melihat Huo Yuhao, ekspresinya juga berubah sedikit aneh. Mereka telah melalui ujian kueri cinta di lembah kueri cinta Yin Yang. Akhirnya, Ning Tian berhasil mengubah jenis kelaminnya, dari dia menjadi dia. Ketika dia kembali, Ning Tian menghabiskan waktu lama untuk mencoba beradaptasi. Hanya karena bantuan Wu Feng dia berhasil beradaptasi secara bertahap menjadi seorang pria. Di saat yang sama, dia jatuh cinta dengan identitas laki-lakinya. Bagaimanapun, dia sekarang bisa secara terbuka bersama Wu Feng setelah dia menjadi seorang pria. Dia juga bisa menjadi pewaris sebenarnya dari 7 harta karun sekte berkaca. Setelah itu, keduanya berkultivasi bersama di halaman dalam. Karena kompatibilitasnya, mereka meningkat dengan sangat cepat. Mereka mengira Huo Yuhao tidak akan mampu mengejar kecepatan kultivasi mereka, karena dia terlalu sibuk di luar. Mungkin kesenjangan mereka telah berkurang secara signifikan. Wu Feng, apa kabar? Huo Yuhao menyapa Wu Feng. Pada saat yang sama, dia mengangguk ke arah Ning Tian. Tentu saja, dia tidak akan berkomentar banyak tentang perubahan gendernya. Bukan hanya Wu Feng dan Ning Tian yang ada di sana. Setelah mendengar percakapan mereka, beberapa wajah yang dikenalnya muncul. Dai Huabin dan Julu termasuk di antara mereka, bersama Xie Huanyue. Mereka pernah menjadi sosok yang sedang naik daun di halaman luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Saat ini, Wu Feng, Ning Tian, Xie Huanyue, Dai Huabin, dan Julu telah menjadi murid elit halaman dalam. Seiring perkembangan mereka, generasi murid yang lebih tua, dipimpin oleh Zhang Lexuan, Han Woruo dan Wu Ming, telah lulus. Mereka sekarang terlibat dalam beberapa perusahaan yang berhubungan dengan kota Shrek. Meskipun mereka belum meninggalkan akademi, mereka bukan lagi bagian dari halaman dalam. Di antara murid generasi baru, Dai Huabin saat ini adalah yang terkuat. Dia sekarang hampir menjadi Soul Sage. Meskipun beberapa murid halaman dalam yang lebih berpengalaman lebih kuat darinya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah salah satu tokoh terkemuka di generasi murid yang lebih muda. Ketika Dai Huabin melihat Huo Yuhao, dia tidak acuh dan bermusuhan seperti sebelumnya. Namun, dia juga tidak terlihat terlalu ramah. Dia mengangguk kembali sebelum menarik Julu pergi untuk mengambil makanan mereka. Wu Feng mendengus dan menjawab, aku melakukannya dengan baik, tapi menurutku kamu tidak sebaik itu. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda masih seorang murid halaman dalam? Saya belum pernah melihat Anda berkultivasi di halaman dalam. Huo Yuhao tertawa getir. Tentu saja. Aku belum resmi lulus. Saya di sini hari ini untuk mengikuti tes kelulusan. Mata Wu Feng berbinar. Ujian kelulusan? Sepertinya Anda percaya diri. Ujian kelulusan kami sangat sulit. Huo Yuhao berkata, biarkan saya mencobanya. Jika saya tidak bisa, saya akan terus bekerja keras.
Silakan duduk, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan pergi untuk mengambil makanan. Dia benar-benar lapar saat ini. Makanan di halaman dalam tetap nikmat seperti biasanya. Huo Yuhao mendapat seporsi besar teripang zamrud dan seporsi daging naga rebus, serta nasi kristal kembang sepatu. Dia menemukan sudut dan mulai makan. Para murid halaman dalam di kantin bukan hanya orang-orang yang dikenal Huo Yuhao. Ada beberapa orang yang tidak dia kenali. Ada pria dan wanita lain yang penasaran saat melihat Wu Feng berbicara dengannya. Mereka semua adalah murid halaman dalam, tapi mereka belum pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya. Tentu saja mereka penasaran. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu tampan, dia memiliki aura yang sangat istimewa. Bahkan di kantin yang penuh dengan elit, dia menjadi fokus perhatian semua orang saat dia masuk. Wu Feng memutar bibirnya dan berbisik kepada Ning Tian, "Saudara Tian, menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh kultivasi Huo Yuhao saat ini? Apakah menurutmu dia sudah menjadi Soul Sage?" Ning Tian menjawab, "Saya rasa begitu. Dia telah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut sejak beberapa waktu lalu. Dia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita semua. Meski aku tidak tahu kesibukannya selama ini, rasanya dia jauh lebih kuat dari sebelumnya." Wu Feng mendengus dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia lebih kuat? Kami telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Kami akan mampu menutup kesenjangan tersebut." Dia mekar lebih awal. Namun jika dia tidak bekerja keras, dia akan segera tersusul. Saat kami diberi gelar Douluo, kami tidak tahu siapa yang akan lebih kuat. Ning Tian menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Dia tidak mengatakan apapun. Faktanya, dia dan Wu Feng tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao dalam hal bakat. Wu Feng tidak mau mengakuinya hanya karena harga dirinya sendiri. Mereka semua tahu bahwa Huo Yuhao telah lama melampaui level mereka. Mereka selalu memperlakukan Huo Yuhao sebagai target mereka. Adapun apakah mereka bisa mengejarnya, itu tidak diketahui. Mereka bukan satu-satunya yang memperlakukan Huo Yuhao sebagai target. Xie Huanwei dan yang lainnya berbisik pada saat ini, "Saya pikir akan sulit untuk mengejarnya." Dia bahkan mendirikan pagoda jiwa. Saat kalian semua berada di 7 deringan, apakah kalian akan memilih untuk bergabung dengan roh? Setelah mendengar kata-kata Xie Huanwei, Wu Feng dan Ning Tian saling berpandangan, dan tidak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Mereka telah melihat betapa efektifnya spirit. Saat ini, semua orang tahu bahwa roh sangat meningkatkan kemampuan para penguasa jiwa. Jika roh digunakan dengan baik, itu bisa menjadi jauh lebih kuat daripada cincin jiwa. Bagi sebagian besar master jiwa, menyatu dengan roh yang kuat untuk menjadi roh asal mereka adalah yang terbaik. Setidaknya sampai sekarang, belum ada yang menyatu dengan dua roh seperti yang dimiliki Huo Yuhao. Xie Huanwei merendahkan suaranya, "Jika kamu ingin menyatu dengan roh, sebaiknya jangan menyinggung perasaannya." Dia memegang posisi penting di pagoda jiwa. Bahkan para tetua di pagoda jiwa menghormati pendapatnya. Jika dia menemukan trik apapun, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wu Feng ketakutan dan menarik kembali sebagian permusuhan awalnya. Bagi para master jiwa jenius seperti mereka, kemampuan dan kultivasi masa depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Ning Tian tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Huo Yuhao begitu picik, dia tidak akan sukses sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Namun, menurutku dia tidak kembali begitu saja untuk ujian kelulusan." Wu Feng tertegun saat dia bertanya, "Jangan bilang kamu sedang membicarakan tentang kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut malam ini." Ning Tian mengangguk dan berkata, "Dia mungkin berpartisipasi. Kalau tidak, mengapa dia kembali dalam 2 hari ini untuk mengikuti tes?" Wang Donger hilang, dan dia belum lulus. Dia juga lajang. Menurut aturan halaman dalam, dia harus berpartisipasi. Ekspresi Wu Feng berubah aneh saat dia melihat ke arah Ning Tian. Ning Tian memerah dan bertanya, "Mengapa kamu menatapku?" "Itu semua sudah berlalu." Wu Feng terbatuk dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan terus mengawasimu. Ayo pergi dan tonton malam ini." Ning Tian mengangguk dan berkata, "Ayo pergi. Kita bisa menonton dari perahu." Saat mereka mendiskusikan berbagai hal, Huo Yuhao sedang bersenang-senang dengan makanannya. Makanannya tidak mengecewakannya. Saat dia makan, dia merasakan perasaan hangat di perutnya yang perlahan mengalir ke lengannya. Dia merasa sangat santai. Meskipun dia memiliki manifold Mysterious Ice Essence di tubuhnya, dan tidak perlu makan karena dia bisa mendapatkan nutrisi dari esensi es, akan jauh lebih memuaskan mendapatkan kekuatannya melalui makan. Siapa yang tidak menginginkan makanan lezat? Huo Yuhao sering kelaparan ketika dia masih kecil. Dia sangat menghargai dan menikmati makanan. Dia melahap semua makanannya dan tidak meninggalkan apapun di piringnya.
Saat dia selesai makan, seseorang mengetuk mejanya. Huo Yuhao memakan suapan nasi terakhirnya, bingung ketika dia mengangkat kepalanya. Diganggu saat makan sangatlah tidak pantas. Awalnya, dia mengira itu adalah Wu Feng atau Dai Huabin. Namun, dia menemukan bahwa itu adalah seorang pria paruh baya yang tidak dia kenal ketika dia mengangkat kepalanya. Pria ini tampak seperti berusia 30 tahun. Dia tampak sangat serius, dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang memintamu makan di kantin halaman dalam? Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda." "Apa?" Huo Yuhao tercengang. "Saya adalah murid halaman dalam. Mengapa saya tidak bisa makan di halaman dalam?" Pria parubaya itu mendengus, "Apakah kita memiliki murid seperti itu? Bahkan tidak memakai seragammu?" Ini Huo Yuhao sedikit canggung. "Saya minta maaf. Anda harus menjadi guru di halaman dalam. Aku sudah lama tidak berada di halaman dalam, dan seragamku sudah tidak muat lagi. Itu sebabnya aku mengenakan pakaian lain. Lihat, ini lencanaku." Saat dia berbicara, Huo Yuhao dengan cepat melepaskan lencananya dari dadanya dan menyerahkannya. Pria parubaya itu mengambil lencananya dan segera berbalik untuk pergi. "Anda mengikuti saya ke kantor urusan akademik." Dia mulai berjalan sambil berbicara. Huo Yuhao tertegun sejenak. Orang ini sedikit tidak peka. Apakah dia mengira aku hanya pecundang yang mencoba mendapatkan makanan gratis? Harap tunggu. Saya rasa saya tidak punya waktu. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan mengikutinya. "Kenapa kamu tidak punya waktu?" Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan wajahnya masih sedingin biasanya. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, "Saya di sini untuk berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut." Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. "Anda? Kamu akan ikut serta dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut? Anda akan mengikuti saya untuk menangani masalah Frey Loading ini. Saya tidak peduli jika Anda pernah menjadi murid dari halaman dalam. Paling tidak, kamu tidak dianggap sebagai salah satunya sekarang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dan bahkan jika kamu melakukannya, kembali ke halaman dalam untuk mendapatkan makanan gratis melanggar peraturan akademi. Ikuti saya untuk diselidiki, dan jika saya mengetahui bahwa Anda sering ke sini untuk menumpang, bahkan jika Anda pernah menjadi siswa dari halaman dalam, saya akan membatalkan status Anda sebagai siswa dan mengambil sertifikat kelulusan Anda." "Ah?" Huo Yuhao tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ini serius hanya untuk makan. "Terlebih lagi, aku masih pelajar dari halaman dalam." Pria parubaya itu tertawa dingin. "Akademi terlalu toleran. Itulah alasan mengapa penjahat sepertimu berkembang dan sukses. Makanan di halaman dalam sangat berharga. Bagaimana bisa diberikan kepada orang sepertimu yang menipu orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang sudah Anda makan. Tahukah kamu berapa harga makanan ini?" Pria parubaya ini telah menghentikan Huo Yuhao, dan suaranya tidak lembut sama sekali. Wu Feng, Shi Huanyue, Ning Tian, Dai Huabin dan Julu semuanya mendengarnya. Ekspresi mereka sedikit aneh saat ini. Namun, bahkan Wu Feng, yang tidak pernah ramah terhadap Huo Yuhao, tidak memiliki ekspresi sadis di wajahnya. Guru ini sedikit berlebihan. Bahkan jika seorang siswa yang telah lulus dari halaman dalam kembali untuk makan, bagaimana hal itu bisa menyebabkan sertifikat kelulusannya dicabut? Sejak kapan Akademi Shrek menjadi begitu kejam? Huo Yuhao menghela nafas. Dia mungkin akan bereaksi dengan marah jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Namun, dia selalu memperlakukan Akademi Shrek sebagai rumahnya. Dia menghormati setiap guru Akademi Shrek, jadi dia memaksakan kemarahan di dalam hatinya sambil merendahkan suaranya dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya akan membayar makanan yang baru saja saya makan. Saya benar-benar tidak mampu menanggung penundaan ini." Dia sudah berjanji pada kakak perempuan tertuanya, dan mungkin akan mendapat masalah besar jika dia tidak bergegas tepat waktu. Bagaimana jika kakak perempuan tertuanya tidak mengizinkannya lulus? Membayar. Anda sedang berpikir untuk membayar sekarang? Pria parubaya itu langsung merasa seperti dia telah meraih ekor Huo Yuhao. "Di mana kamu tadi? Selanjutnya, bagaimana saya tahu kalau ini adalah pertama kalinya Anda menumpang dari akademi? Ikuti saya kembali untuk diselidiki. Kami akan meninjaunya kembali setelah penyelidikan selesai." Dia berbalik untuk keluar sambil berbicara. "Mohon tunggu, Guru." Ning Tian melangkah mendekat dan menghalangi jalan guru paruh-baya ini. "Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, Guru? Saya dapat menjamin bahwa dia adalah bagian dari halaman dalam." Pria paruh-baya itu tertegun sejenak. "Saya seorang guru baru yang menangani kedisiplinan. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Nama Anda Ning Tian, dan Anda berasal dari 7 harta karun sekte kaca.
Anda bisa menjaminnya? Apa kamu yakin? Jika kamu melindunginya, maka kamu juga akan dihukum. Ning Tian mengerutkan kening dan berkata, Guru, dia sering tidak ada karena dia biasanya berada di luar untuk menjalankan misi. Itulah alasan mengapa Anda belum pernah melihatnya. Meskipun Anda bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin, Anda tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Anda bahkan belum menanyakan namanya, jadi bagaimana Anda tahu dia bukan bagian dari halaman dalam? Jika ada seseorang yang paling layak makan di kantin ini saat ini, maka itu bukan aku, dan bukan orang lain di sini. Bahkan bukan kamu. Itu dia. Pria paruh baya itu sudah yakin ketika Ning Tian berdiri ke depan untuk menjamin Huo Yuhao, tapi dia meledak dengan marah ketika mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti seorang siswa memiliki status lebih tinggi dari saya, sebagai seorang guru? Tahukah kamu aku bisa menghukummu karena mempermalukan seorang guru atas apa yang kamu katakan, sesuai dengan peraturan disiplin akademi? Omong kosong. Huo Yuhao dan Ning Tian sama-sama menahan diri karena mereka khawatir dengan akademi, tapi ada seseorang di sini yang tidak memiliki temperamen yang baik. Wu Feng tidak akan mengatakan apapun jika pria parubaya ini menargetkan Huo Yuhao, tapi dia tidak akan mengatakan apapun jika dia menargetkan Ning Tian. Kemarahannya yang berapi-api segera meledak saat dia tiba di samping Ning Tian dalam sekejap. Anda mencurigai identitas kami sebagai siswa di halaman dalam, tetapi kami mulai mencurigai identitas Anda sebagai seorang guru. Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya, jadi apa yang harus Anda buktikan bahwa Anda adalah seorang guru disiplin? Sejak kapan Akademi Shrek mengatakan mantan siswanya tidak boleh makan di akademi? Kapan kita mempunyai aturan ini? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tahan kami semua jika kamu bisa. Pria itu marah ketika Wu Feng membalasnya. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa kalian semua pergi. Aku ingin melihat apa lagi yang kalian semua katakan di depan peraturan akademi. Guru, kita harus bersikap masuk akal, dan itu wajib bahkan bagi seorang guru. Saya pikir Anda mungkin dipekerjakan dari luar, dan Anda pasti mengalami kesulitan untuk lulus ujian akademi. Jangan merusak dirimu sendiri. Xie Huanyue berkata dengan muram sambil berdiri juga. Dia bukan satu-satunya. Dai Huabin dan Julu berjalan perlahan, dan mereka mengelilingi pria paruh baya dari sisi lain. Siswa lain dari halaman dalam semuanya berdiri dan mengelilinginya. Setiap orang memiliki ekspresi hitam di wajah mereka. Tentu saja, siswa tidak boleh menyinggung perasaan guru. Namun, ini adalah halaman dalam Akademi Shrek, dan siswa dari halaman dalam memiliki status yang berbeda dibandingkan siswa dari halaman luar. Di Akademi Shrek, bahkan siswa dari halaman dalam pun bisa menjadi guru jika mereka mau pergi ke halaman luar. Perkataan pria parubaya itu sudah menuai kemarahan publik. Meskipun sebagian besar siswa tidak tahu siapa Huo Yuhao, mereka semua memiliki sentimen yang melekat pada kantin akademi mereka. Jika setiap orang yang ingin kembali untuk makan gratis seperti yang dilakukan Huo Yuhao akan dihukum oleh akademi, dan bahkan sertifikat kelulusannya mungkin akan disita, itu membuat semua orang berkonflik. Meskipun mereka tidak berkata apa-apa, mereka tetap mengepung guru ini dari halaman dalam. Hentikan ini, semuanya. Ini hanya kesalahpahaman, Huo Yuhao buru-buru menyela. Dia melirik Ning Tian, dan ekspresi bersyukur muncul di matanya. Ning Tian adalah orang pertama yang melangkah maju. Ning Tian tersenyum tipis dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menyinggung dan membalas guru kami, tetapi bukankah guru juga harus menghormati kami, para siswa? Yuhao, kamu harus pergi karena kamu sibuk. Kami akan menangani ini. Wu Feng, bisakah kamu mencari Dincai? Saya baru saja melihatnya, dia seharusnya masih berada di halaman dalam. Tolong minta dia untuk datang dan menangani ini. Jika kami benar-benar salah, maka kami akan mengakui kesalahan kami dan membiarkan akademi menghukum kami sesuka mereka. Kalau tidak, kita harus meminta penjelasan dari akademi. Huo Yuhao mengangguk ke arah Ning Tian dan berkata, baiklah, maaf atas masalah ini. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru keluar. Kamu tidak boleh pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Huo Yuhao. Aura di tubuhnya berkobar pada saat yang sama, dan cincin jiwa dengan cepat muncul dari bawah kakinya. Mereka tiba-tiba memancarkan kekuatan jiwa dan segera mendorong semua orang di sekitarnya mundur beberapa langkah. Huo Yuhao tidak menyangka guru ini akan begitu tidak puas dengan hasilnya sehingga dia benar-benar memutuskan untuk mengambil tindakan melawannya. Telapak tangan guru berisi keterampilan jiwa yang hebat, dan 8 cincin jiwa telah muncul dari bawah kakinya. Mampu menjadi guru di halaman dalam Akademi Shrek berarti dia cukup kuat. Namun, 8 cincin jiwanya tidak berada dalam kombinasi optimal. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 3 hitam.
Meski dianggap bagus, namun tidak terlalu dianggap penting di halaman dalam Shrek. Cahaya dingin berkedip di mata Huo Yuhao. Dia telah menahannya lagi dan lagi, tapi pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan orang yang paling baik pun memiliki ambang batas, belum lagi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya, dan telapak tangannya segera berubah warna menjadi hijau giok. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tapi dia menekankan tangannya ke telapak tangan pria paruh baya itu begitu saja. Pria parubaya itu meraih telapak tangan Huo Yuhao. Dia telah memikirkan hal ini dengan matang, dan menunjukkan peringkat kultivasinya sebagai Sol Douluo untuk mengintimidasi para siswa dari halaman dalam. Seperti dugaan Xie Huanyue, dia adalah anggota staf eksternal yang baru saja tiba. Seseorang seringkali merasa senang menjadi guru di Akademi Shrek, dan itulah alasan mengapa dia secara alami merasa sedikit sombong. Hari ini, dia menyaksikan Huo Yuhao makan di kantin akademi tanpa seragamnya, sementara dia juga bertanggung jawab atas disiplin. Dia segera ingin menandai kehadirannya di antara siswa halaman dalam, tetapi siapa yang tahu bahwa melakukan hal itu akan menimbulkan kebencian dari begitu banyak siswa. Dia telah memikirkan hal ini dengan matang. Dia akan menahan pelaku pertama sebelum mengintimidasi siswa lainnya. Kemudian, dia akan pergi untuk membuktikan apakah siswa berpakaian putih itu bersalah atau tidak. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk maju atau mundur. Saat dia meraih tangan Huo Yuhao, itu memberinya perasaan yang sangat hangat dan lembab saat bersentuhan, tetapi saat dia ingin mengumpulkan kekuatannya untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam Huo Yuhao, dia menyadari ketakutan dan keterkejutannya bahwa tangan Yuhao telah menjadi seperti itu. Tangguh seperti baja. Dia tidak bisa menggerakkan Huo Yuhao tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Guru tidak boleh menyerang siswa di akademi. Shrek adalah akademi, bukan penjara, kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Pria paruh baya itu merasakan gelombang hawa dingin datang dari telapak tangan Huo Yuhao, dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Pada saat berikutnya, dia dapat melihat bahwa mata Huo Yuhao menjadi sangat dalam dan mendalam, dan dia merasa seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Huo Yuhao menggoyangkan pergelangan tangannya dengan ringan dan melemparkan tangan guru itu. Namun, dia tetap tidak menyerang. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan menginjakkan kakinya di depan pria itu saat aura hebat dari binatang buas muncul dari tubuhnya. Huo Yuhao mengendalikan aura ini, dan hanya siswa dalam radius kecil di sekitarnya yang bisa merasakannya. Itu termasuk Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lainnya, yang dengan cepat tersandung ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Pria parubaya itu tersandung ke belakang saat aura ini mengintimidasi dirinya. Dia kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah begitu saja. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak pernah menyangka pemuda berusia sekitar 20 tahun ini memancarkan aura menakutkan seperti itu. Itu seperti sesuatu yang berasal dari binatang buas dalam wujud manusia. Huo Yuhao berbalik ke arah Ning Tian, yang juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia mengangguk ke arahnya dan berkata, lakukan saja sesuai dengan apa yang kamu katakan, dan undang Dekan Cai untuk menangani ini. Terima kasih untuk hari ini, semuanya, aku akan pergi sekarang. Huo Yuhao meninggalkan kantin dengan satu langkah, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ning Tian dan Wu Feng saling bertukar pandang. Mata Ning Tian penuh ketakutan, sedangkan mata Wu Feng penuh dengan kekesalan. Sudut mulut Wu Feng bergerak-gerak saat dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja berbicara tentang melampaui Huo Yuhao, dan dia segera memberinya kekuatan. Bahkan jika guru ini tidak dianggap sebagai guru jiwa yang kuat, dia adalah seorang jiwa Douluo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi anggota staf eksternal yang bekerja di Akademi Shrek? Tetapi bahkan seorang guru seperti ini sepertinya tidak bisa menolak Huo Yuhao sama sekali. Meskipun itu ada hubungannya dengan kecerobohannya, tekanan yang datang dari Huo Yuhao bahkan lebih menakutkan daripada judul Douluo. Selanjutnya, Huo Yuhao melepaskan genggaman gurunya dengan begitu mudah. Apakah itu berarti budidayanya adalah? Bukan hanya mereka yang bereaksi seperti ini. Mereka yang mengenalnya, termasuk Xie Huanyue, Dai Huabin, dan Julu, semuanya terdiam. Xie Huanyue memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, kami akan selalu sedih jika terus membandingkan diri kami dengannya. Sepertinya kita tidak akan pernah bisa menyusulnya dalam hidup ini. Wu Feng berbalik dan pergi. Aku akan mencari Dekan Cai. Siswa lain dari halaman dalam sadar dari keheranan mereka. Seseorang bergumam pelan, saya pikir senior itu mengatakan dia akan menghadiri kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Aku juga harus bergegas, ini sudah waktunya. Siswa lain yang masih lajang, terutama perempuan, berkerumun dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka yang sudah memiliki pasangan tetap tinggal dan mengepung guru malang yang dulunya sombong itu.
Huo Yuhao juga bingung ketika dia meninggalkan kantin, karena dia lupa di mana dia seharusnya berkumpul untuk kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Lupakan saja, aku akan pergi ke tepi danau saja. Lagi pula acaranya diadakan di danau, jadi tidak salah. Dia masih ingat di mana dia memulainya waktu itu. Huo Yuhao segera berakselerasi setelah dia memikirkan hal itu, dan berlari menuju tempat di mana dia terakhir kali berpartisipasi dalam acara tersebut, tempat dia melangkah ke air danau. Huo Yuhao dengan cepat mengetahui bahwa tebakannya benar karena dia dapat melihat siswa dari halaman dalam, mengenakan seragam merah, berjalan menuju danau berpasangan dan bertiga. Mereka berjalan ke arah yang sama, dan jelas bahwa orang-orang ini akan menghadiri kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Dia tidak mungkin salah selama dia mengikuti mereka. Huo Yuhao sedikit sedih. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menemukan seragam merah untuk dipakai. Pakaian putihku mungkin akan sedikit terlalu mencolok ketika aku pergi ke Danau Dewa Laut nanti. Tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Dia berisiko terlambat jika berganti pakaian, dan itu akan menimbulkan masalah besar. Bukankah kamu Yuhao? Kakak perempuan tertua hanya khawatir mencarimu, takut kamu tidak muncul. Tidak apa-apa selama kamu di sini. Dua siluet dengan cepat bergegas ke sisinya, dan Huo Yuhao segera merasa lega saat melihat mereka. Mereka adalah kenalan lama. Guru Wang, kakak perempuan Han, salam. Wang Yan adalah guru yang memimpin tim Huo Yuhao di musim pertama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental, dan dia bersama pacarnya, mantan siswa dari halaman dalam yang berada di urutan kedua setelah kakak perempuan tertua mereka, Zhang Lexuan. Dia adalah Han Ruoruo yang sudah menjadi seorang guru. Rangkaian keterampilan jiwa Han Ruoruo pada saat itu masih meninggalkan kesan mendalam pada Huo Yuhao, dan dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa sekarang setelah memikirkannya. Wang Yan tampak jauh lebih ceria dibandingkan tahun-tahun lalu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao." Lexuan sangat khawatir sebelum ini, dan dia bahkan mengirim seseorang untuk mencarimu di sekte Tang. Tidak apa-apa selama kamu di sini. Ayo cepat. Kita tidak boleh terlambat. Han Ruoruo tersenyum dan berkata, "Benar, kami tidak akan memaafkanmu jika kamu berani terlambat. Kakak perempuan tertua dan saya akan menjadi tuan rumah." Huo Yuhao menjawab, "Kakak perempuan tertua telah memerintahkanku, jadi bagaimana mungkin aku berani terlambat? Aku pergi mencari sesuatu untuk dimakan di kantin, dan ketika aku selesai makan, aku menyadari bahwa aku lupa di mana kami harus berkumpul. Senang bertemu dengan kalian. Tapi tidak masalah apakah aku ada di sana atau tidak. Jika bukan karena peraturan akademi, saya tidak akan berada di sini untuk ikut bersenang-senang. Lagi pula, aku di sini hanya untuk melakukan apa saja." Mata indah Han Ruoruo sedikit bergetar saat dia tertawa dan berkata, "Kamu tetap harus berada di sana, meskipun kamu hanya di sana untuk melakukan apa saja. Ayo pergi." Mereka berjalan menuju danau bersama. Langit belum sepenuhnya gelap, dan dia sebenarnya sudah lebih awal dari saat dia pertama kali berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Siswa laki-laki dari halaman dalam belum berkumpul sepenuhnya, sedangkan siswa perempuan secara khusus dibimbing ke tempat lain. Huo Yuhao pernah mengalami kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut sebelumnya. Dia menatap permukaan danau yang bersinar di bawah cahaya senja, dan menjadi sedikit linglung. Dia dapat mengingat dengan jelas bagaimana Dong Er muncul di hadapannya saat itu dengan penampilan aslinya, bagaimana dia memanggilnya, "idiot", dan bagaimana dia terlihat lancang dan menyalahkannya sambil membawa sedikit rasa malu dan bahagia. Huo Yuhao tidak akan pernah melupakannya. Betapa hebatnya jika saya bisa kembali ke momen itu. Huo Yuhao tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan perasaan serta kerinduannya pada Dong Er tiba-tiba naik ke tingkat tertinggi pada saat itu. "Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao?" Han Ruoruo bertanya dengan heran. Kekuatan spiritual Huo Yuhao jauh lebih kuat dibandingkan saat itu, dan secara alami mengalir keluar saat emosinya melonjak. Aura spiritual yang hebat bahkan menyebabkan seseorang sekuat Han Ruoruo bereaksi kaget. Huo Yuhao terbangun dari ingatannya, dan buru-buru menenangkan diri sambil memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, kakak perempuan." Han Ruoruo balas tersenyum. "Selama kamu baik-baik saja. Saya tuan rumahnya, jadi saya akan melanjutkan dan sibuk. Kalian berdua bisa menunggu di sini. Seseorang akan datang ketika tiba waktunya untuk memulai." Dia melambai ke Wang Yan dan Huo Yuhao dan pergi. Huo Yuhao memperhatikan mata Wang Yan saat mereka mengikuti Han Ruoruo, yang hanya mundur ketika dia tidak lagi terlihat. Huo Yuhao terkikik dan berkata, "Guru Wang, kamu berada jauh di dalam sungai cinta." Wang Yan tersipu. "Omong kosong.
Izinkan saya memperingatkan Anda, Yu Hao, saya salah satu penilai untuk ujian kelulusan Anda besok. Ah, Anda seorang penilai? Maka kamu harus sedikit lebih toleran ketika saatnya tiba, kata Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Yan mencibir dan berkata, Yu Hao, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan berpikir ujian besok itu mudah. Banyak orang menunggu untuk menjagamu. Ah, Huo Yuhao tertegun sejenak. Jaga aku? Mengapa? Wang Yan menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata dengan tulus, sepertinya kamu tidak begitu memahami kriteria penilaian siswa halaman dalam kami untuk lulus. Izinkan saya memberi pengarahan kepada Anda. Huo Yuhao buru-buru merendahkan dirinya dan berkata, terima kasih, Guru Wang. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Wang Yan terkekeh dan berkata, setiap siswa halaman dalam dapat dikatakan sebagai anak ajaib yang dipilih oleh surga. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa, dan mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kalian berdua luar biasa dan pekerja keras pada saat yang sama, itulah alasan mengapa kalian bisa berdiri satu kelas di atas yang lain dan menjadi bagian dari halaman dalam. Jika Anda ingin lulus dari halaman dalam, maka Anda harus memenuhi standar akademi dengan pakaian terkuat Anda. Oleh karena itu, penilaian kelulusan halaman dalam berbeda untuk setiap siswa, dan setiap orang memiliki tugas yang berbeda. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao memiliki firasat buruk tentang tes ini, meskipun budidayanya sudah mencapai 8 dering. Dia tahu dari kata-kata Wang Yan bahwa mereka tidak berencana bersikap baik padanya. Penilaian kelulusannya seharusnya hanya sekedar berjalan saja, tapi ternyata tidak semudah itu. Guru Wang, lalu bagaimana penilaian kelulusan ini akan dilakukan? Huo Yuhao berbisik. Wang Yan melanjutkan, saya tidak begitu tahu bagaimana penilaian akan dilaksanakan, tapi ini pasti tidak akan mudah. Saya pernah mendengar bahwa Penatua Xuan secara pribadi merancang penilaian kelulusan Anda. Anda adalah anggota Paviliun Dewa Laut termuda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda telah berkontribusi banyak pada akademi, dan akademi harus membina Anda dengan baik karenanya. Oleh karena itu, penilaian Anda harus sangat ketat. Paviliun Dewa Laut akan berkumpul untuk membahas tugas ujianmu, tapi aku tidak terlalu yakin tentang detailnya. Saya kira tesnya tidak akan terlalu mudah, semoga berhasil. Saya hanya salah satu penilai utama untuk Anda besok, totalnya ada 7. Saya tahu bahwa Dekan Yan, Dekan Cai, Dekan Xian, dan Zhang Lexuan adalah beberapa dari 6 orang yang tersisa, tetapi saya tidak yakin siapa 2 lainnya. Rahang Huo Yuhao perlahan turun saat dia mendengarkan Wang Yan. Penilaian kelulusannya telah mempertemukan Paviliun Dewa Laut untuk sebuah konferensi dan dia memiliki 7 juri. Apa yang terjadi? Ujian besok. Guru Xuan memperhatikanku dengan cermat, dan akademi sepertinya tidak akan memberiku waktu yang menyenangkan. Hidup ini terlalu sulit untuk dijalani. Wang Yan tertawa geli saat melihat ekspresi tertekan Huo Yuhao. Baiklah, itu sudah cukup. Itulah kepedulian dan kepedulian akademi terhadap Anda. Jika Anda tidak bisa lulus penilaian, Anda bisa terus belajar dan berkultivasi di akademi, paling buruk. Lihatlah kakak perempuan tertuamu, dia menjadi guru di akademi. Kamu adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut, jadi kamu bisa melakukan hal yang sama. Huo Yuhao merasakan rasa pahit di mulutnya. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi saat ini, Guru Xuan memaksanya untuk belajar tentang menempa alat jiwa dengan benar, dan Huo Yuhao harus menemaninya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat tungku pil yang tepat, dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte Tang. Oleh karena itu, dia harus lulus penilaian kelulusan besok, apapun yang terjadi. Huo Yuhao menjadi tenang saat pikirannya berhenti di situ. Dia akan menangani masalah yang datang. Para guru masih belum mengetahui bahwa dia telah resmi menjadi Sol Do Uluo bercincin 8, jadi penilaiannya seharusnya tidak terlalu sulit dengan keuntungan itu. Lagi pula, para guru akademi dan bahkan para tetua tidak mengetahui sedalam-dalamnya kemampuannya. Dia memiliki 5 roh yang kuat untuk mendukungnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak lulus penilaian kelulusan? Huo Yuhao merasa jauh lebih baik setelah memikirkan semuanya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap saat ini. Cahaya menerangi tepi danau Dewa Laut, dan Huo Yuhao dapat melihat dengan mata rohnya bahwa siswa halaman luar telah membentuk lingkaran besar di sekitar danau. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di garis depan, karena mereka terjepit tepat di tepi pantai. Siswa laki-laki yang mengikuti blind date, bersiaplah, seseorang berteriak pada semua orang, dan siswa laki-laki dari halaman dalam yang sudah berkumpul dengan cepat berkumpul di tepi danau. Cepat pergi. Jangan terlambat, perintah Wang Yan kepada Huo Yuhao. Baiklah. Guru Wang, kamu harus bersikap lunak padaku besok.
Kamu juga telah mengajariku, dan jika aku tidak bisa lulus penilaian kelulusan, itu tidak akan bagus untukmu, bukan? Wang Yan tertawa dan berkata, omong kosong. Anda sekarang adalah bagian dari pavilion Dewa Laut, dan status Anda jauh lebih tinggi daripada saya. Lagi pula, aku belum pernah mengajarimu apapun, jadi aku tidak bisa membantumu. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Huo Yuhao tidak lagi punya waktu untuk melanjutkan obrolan dengan Wang Yan, dan dia menghilang dan muncul kembali di tepi danau dalam sekejap. Ada begitu banyak mata yang mengawasi, dan meskipun dia hanya melakukan apa saja, dia harus sedikit serius. Pikirannya dipenuhi dengan ujian kelulusan besok, dan dia tidak punya banyak tenaga untuk memikirkan tentang kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Permukaan danau itu gelap, dan sulit untuk melihat apapun di balik kabut yang bergulung. Huo Yuhao tiba di tepi danau dan berdiri di belakang kerumunan siswa laki-laki. Dia masih memikirkan bagaimana dia akan menghadapi ujian besok. Sebuah perahu besar berlayar dari kejauhan. Perahu itu menyala sepenuhnya, para guru dan tetua halaman dalam ada di sini untuk mengamati upacara tersebut. Penatua Xuan duduk di depan perahu, memeluk botol anggur besar yang sudah lama tidak dia gunakan. Ada sepiring kaki ayam di sampingnya, dan dia tampil sesantai biasanya. Elder Song, Yan Xiaozi, Xian Lin Er, dan elder lainnya, bersama beberapa guru halaman dalam, semuanya berada di atas perahu. Chai Mei Er adalah satu-satunya yang absen. Din Chai masih berurusan dengan seorang guru baru yang malang. Ketika dia mengetahui bahwa siswa dari halaman dalam yang dia ancam dan rencananya dia sita adalah anggota termuda Pavilion Dewa Laut dalam sejarah Akademi Shrek, dia tidak bisa merasa tertekan lagi. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatan kepada siswa halaman dalam, dan sebaliknya, siswa halaman dalam memberinya kekuatan, menggunakan prestise Huo Yuhao. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam kencan buta takdir Dewa Laut untuk pertama kalinya, dan ada beberapa yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang telah berpartisipasi sebelumnya tahu apa yang sedang terjadi, sementara mereka yang baru pertama kali hadir dipenuhi dengan antisipasi yang sangat besar. Kehidupan di akademi, semua belajar dan berkultivasi, tidak diragukan lagi membosankan dan kering. Kegiatan seperti ini bagi para remaja putra dan putri merupakan kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kemampuannya, dan juga kesempatan yang baik untuk mendapatkan pasangan. Perahu besar itu tidak berlayar ke tepian, malah berhenti di tengah danau. Sinar-sinar memancar keluar dari permukaan danau, dan cahaya beriak di udara ketika para siswa halaman luar yang berada di sini untuk menonton bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Total ada 16 berkas cahaya, semuanya emas pucat. Ada seorang gadis dengan gaun putih panjang berdiri dengan tenang di atas setiap balok, dan ke-16 gadis itu berpakaian dengan cara yang sama. Mereka mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang sama seperti sebelumnya di kepala mereka, dan kerudung putih sepanjang 3 kaki menutupi wajah mereka sepenuhnya. Berdiri di bawah cahaya samar tiang cahaya, mereka bagaikan peri anggun di permukaan danau. Kecantikan luar biasa mereka sangat menarik perhatian. Cahaya di permukaan danau membangunkan Huo Yuhao dari perenungannya. Ketika dia melihat ke arah peri di permukaan danau, dia sedikit linglung dan merasa rambutnya berdiri tegak. Perubahan emosi membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ya, bahkan jika dia berada di sini hanya untuk melakukan apa saja, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia sekali lagi menjadi bagian dari kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut? Semuanya hampir sama seperti saat dia pertama kali berpartisipasi. Saat itu, salah satu gadis di balik topi bambu berbentuk kerucut itu adalah Dong Er-nya. Huo Yuhao merasa seperti sedang bermimpi ketika dia menatap pemandangan di depannya, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ke-16 gadis itu tersebar dalam satu barisan. Mereka menghadap ke tepi danau, hanya berdiri diam di sana saat para siswa laki-laki di tepi danau bersemangat untuk pergi. Para siswa halaman luar di tepi danau mungkin bahkan lebih bersemangat daripada siswa halaman dalam yang berpartisipasi, dan setiap sorakan dan tepuk tangan lebih keras dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, 2 berkas cahaya putih yang sedikit lebih kuat melesat ke udara, dan 2 sosok lagi muncul. Keduanya luar biasa cantik. Yang di sebelah kiri mengenakan gaun putih mengalir, Han Woruo. Dia berhasil mendapatkan pakaian ganti dan bahkan merias wajah selama ini, dan seperti teratai salju yang mekar di pegunungan es saat cahaya putih menyinari dirinya. Kakak perempuan tertua Huo Yuhao, Zhang Lexuan, tentu saja berada di sisi kanannya. Sama seperti saat pertama kali berpartisipasi dalam kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut, Zhang Lexuan mengenakan gaun kuning panjang, seperti bunga tulip yang mekar keindahannya tak tertandingi. Para siswa halaman luar bersorak lebih keras ketika 2 wanita cantik itu muncul. Pantai Pulau Dewa Laut agak jauh, tapi masih terdengar jelas.
Cinta adalah topik keabadian dan sesuatu yang paling didambakan oleh kaum muda, baik pria maupun wanita. Siswa halaman luar masih muda, dan akademi sangat ketat terhadap mereka. Kerinduan mereka sangat terpuaskan meski hanya bisa menyaksikan acara ini. Ini adalah pertama kalinya tanggal buta takdir Dewa Laut dibuka untuk dilihat oleh halaman luar. Han Ruoruo meninggikan suaranya dan mulai berbicara. Pertemuan takdir di Danau Dewa Laut? Cinta ditemukan hanya sesaat ketika Shrek hidup selama 100 abad. Selamat datang semuanya di malam yang indah di tepi Danau Dewa Laut ini. Kencan buta takdir Dewa Laut tahunan akan segera dimulai. Saya pembawa acara malam ini, dan saya mewakili diri saya sendiri dan kakak perempuan tertua saya untuk mendoakan semoga sukses kepada semua siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi agar mereka dapat menemukan cinta yang mereka inginkan dan pantas dapatkan. Pada saat yang sama, selamat datang kepada semua tetua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru yang ada di sini untuk menonton. Saya berbicara atas nama siswa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus kepada guru kami. Tanpa kesabaran dan dukungan Anda, kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki saat ini. Kepada junior kami dari halaman luar, jika Anda ingin mendapatkan cinta yang disetujui akademi, dan untuk menyatakan cinta kepada orang yang Anda cintai, maka Anda harus bekerja keras dan berkultivasi, dan mencoba menjadi bagian dari halaman dalam. Hari. Sorakan dan tepuk tangan kembali terdengar. Para siswa dari halaman luar, terutama siswa laki-laki, sepertinya sedang menggunakan obat perangsang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus menonton kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut, kata-kata cantik Han Ruoruo sudah cukup untuk membuat mereka melupakan betapa lelahnya mereka karena terus-menerus berkultivasi, dan mereka tidak sabar untuk kembali dan melanjutkan. Yan Xiaoze sedang duduk di perahu besar. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya keputusan untuk membiarkan orang-orang kecil dari halaman luar mengawasi adalah keputusan yang sangat tepat. Ketika kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut selesai, saya jamin mereka akan mencapai klimaks budidaya. Acara baru saja dimulai. Saya yakin efeknya akan lebih baik lagi nantinya. Xian Lin mendengus dingin sambil bergumam pelan, bodoh. Tidak ada yang bisa dilakukan Yan Xiaoze untuk melawan sindirannya. Dia hanya bisa berhenti berbicara sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Lexuan melanjutkan pidatonya. Suaranya menyebar luas saat dia berkata, sekarang, mari kita undang semua siswa laki-laki yang berpartisipasi dalam kencan buta untuk mempersiapkan diri. 36 pilar akan muncul di permukaan danau setelah ini, dan siswa yang paling dekat dengan peri Dewa Laut kita akan melanjutkan ke babak pertama. Siswa di belakang kemungkinan besar tidak akan mendapat tempat yang sesuai di babak pertama. Jadi, perhatikan semuanya. Apapun metode yang Anda gunakan, selama Anda mendarat di daun teratai di tempat pilar cahaya berada, Anda akan menempati tempat itu. Jangan jatuh ke dalam air, karena hal itu akan menghilangkan hak Anda untuk melanjutkan kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut. Bersiaplah, semuanya. 3, 2, 1, mulai. 36 pilar cahaya tiba-tiba muncul dari bawah permukaan danau. Pilar-pilar ini dipisahkan dengan rapi menjadi 3 baris. Setiap baris berjarak sekitar 5 meter satu sama lain, dan didistribusikan secara merata sekitar 100 meter dari siswa perempuan, kira-kira 200 meter dari pantai. Para siswa dari halaman dalam segera bergerak setelah Zhang Lexuan selesai berbicara, seperti sambaran petir saat mereka dengan cepat menerkam ke arah pilar cahaya itu. Mereka semua ingin unggul dan menunjukkan kemampuan mereka, karena itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan hati gadis-gadis yang mereka sukai. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang tidak segera bergerak. Segala sesuatu di hadapannya sama seperti bagaimana dia dan Dong Er memperbaiki hubungan mereka. Meski orangnya berbeda, semua yang ada di hadapannya tampak identik. Para siswa laki-laki sudah melayang ke udara saat mereka bergegas menuju pilar-pilar itu, dan Huo Yuhao perlahan-lahan melayang keluar dari tepi danau. Dia tidak menunjukkan kemampuannya saat dia mengikuti di belakang, dan yang terakhir mendarat di atas teratai. Namun, dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya sama sekali, dan dia bahkan menggunakan imitasi untuk mengganti pakaian putihnya menjadi merah. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, karena dia hanya melakukan apa saja. Yang harus dia lakukan hanyalah tetap bersikap low profile. Semua siswa sudah berada di tempatnya. Para siswa yang mendapat posisi di baris pertama sangat gembira dan tersenyum bahagia. Semuanya sulit pada awalnya, dan mereka mendapat keuntungan besar karena mereka telah menyelesaikan langkah pertama dengan baik. Hanya mereka saja yang mengalami pertengkaran ini, dan itu berarti mereka dapat dilihat langsung oleh para remaja putri. Kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut bukan hanya kesempatan untuk mengaku, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka. Siapa yang tidak ingin akademi memperhatikan dan memperhatikan mereka?